Pembahasan soal SIMAK UI 2016 kode 341 mulai dari soal nomor 16. Pernyataan yang tidak tepat tentang interaksi yang bersifat parasitik adalah A. Parasit hanya mengambil makanan tanpa membunuh inang. B. Parasit dapat hidup dalam tubuh inang untuk mendapatkan makanannya. C. Parasit dapat hidup di luar tubuh inang dalam mendapatkan makanannya. D. Hubungan parasit dan sel inang tidak selalu bersifat spesifik. E. Mekanisme interaksi parasit dan inangnya tidak sama dengan sifat mangsa dan pemangsa. Nah, manakah jawaban yang tidak tepat ya? Kita tahu bahwa parasit itu adalah mengambil zat organik dari tubuh si inang. Parasit bisa membunuh inang ataupun tidak bisa membunuh inang kan? Ini benar, yang A. Yang B, parasit dapat hidup dalam tubuh inang untuk mendapatkan makanannya, sudah jelas ini. Parasit dapat hidup di luar tubuh inang dalam mendapatkan makanannya. Kalau dia bisa mendapatkan makanan di luar tubuh inang, berarti itu bukan parasit lagi namanya. Ya kan? Oke. Nah, karena definisi dari parasit itu adalah mengambil zat organik dari tubuh si inang. Itulah soal nomor 16 ya. Berarti yang tidak benar tentang parasit adalah berarti C ya. Nomor 16 karena parasit didefinisikan sebagai organisme atau mengambil zat organik dari organisme yang masih hidup atau inang yang masih hidup. Sedangkan kalau dia saprofit mengambil zat organik dari inang yang sudah membusuk atau organisme yang sudah mati. Nah, oke, berarti tidak mungkin dia mengambil zat organik di luar tubuh inang sekarang. Ya, dan parasit ini selalu merugikan. Begitu ya, penyelesaian nomor 16 jawabannya C. Nah, lalu dia nomor 17. Nomor 17 untuk soal nomor 17, perhatikan di sini. Holometabula adalah metamorfosis yang dimiliki oleh insekta. Dari ordo A. Orthoptera, B. Isoptera, C. Hemiptera, D. Homoptera, E. Coleoptera. Nah, kalau dikatakan holometabula ya, holometabula ini merupakan bentuk metamorfosis sempurna dari insekta. Nomor 17. Lalu metamorfosis itu apa? Nah, kalau dikatakan metamorfosis, itu artinya adalah perubahan bentuk tubuh. Bermetamorfosis. Berarti terjadi perubahan bentuk tubuh. Untuk serangga, ada yang tidak bisa melakukan metamorfosis ametabula, ada yang bisa melakukan metamorfosis tidak sempurna karena tidak sempurna perubahan bentuk tubuh itu disebut hemimetabula, dan yang ketiga ada yang disebut holometabula. Jadi kalau dikatakan holometabula, ini merupakan metamorfosis perubahan bentuk tubuh yang sempurna. Nah, perubahan bentuk tubuh itu mulai dari tahap apa saja? Ingat, Telvi. Oke, ingat Telvi. T-nya telur, L-nya larva atau ulat. Ulat berubah menjadi pupa, P-nya pupa ya, I-nya imago atau bentuk dewasanya. Nah, inilah bentuk metamorfosis yang sempurna karena bentuk telur, larva, pupa, imago tidak ada yang sama, berbeda semuanya. Makanya disebut metamorfosis yang sempurna. Oke, dari mulai telur menetas menjadi larva atau ulat, kemudian P-nya tadi pupa, kepompong, kemudian menjadi bentuk imago atau bentuk dewasanya tidak ada yang mirip. Semuanya berbeda sehingga disebut metamorfosis yang sempurna. Kemudian apakah ordo-ordo yang dimasukkan ke dalam holometabula? Nah, ordonya apa saja?
Ingat ordo dan contohnya. Ordo ini ingat nehi di si le ko. Nah, itu ingat ya. Kemudian contohnya ingat ubah la ku kuku. Oke, ubah la kuku. Nah, bisa diingat ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Jadi mulai dari ordo, yang pertama, 3, 4, 5, 6 ya. Ordonya. Berarti ingatlah yang pertama undur-undur. Undur-undur jalannya mundur ya. Bah, ingat lebah dan semut. Ya kan? Sedangkan ordonya apa? Nehi. Ne-nya apa? Neuroptera. Contohnya tadi adalah undur-undur. Hymenoptera. Contohnya adalah lebah dan semut. Jadi lebah dan semut itu polimorfis ya. Ada pembagian tugasnya, bentuk tubuh berbeda sesuai dengan pembagian tugas. Jadi ada lebah raja, ada ratu, ada lebah pekerja. Diptera. Diptera itu contohnya lalat ya. Lalat dan nyamuk itu adalah diptera. Dia memiliki dua sayap ya, sayap yang paling belakang kecil. Disebut halter. Yang keempat, Siponoptera. Siponoptera yaitu kutu, misalnya kutu loncat ya. Oke. Lalu yang kelima, Le-nya adalah Lepidoptera. Nah, Lepidoptera, Ku-nya adalah kupu-kupu. Kemudian Soleoptera. Soleoptera itu apa? Ku-nya adalah kumbang. Kumbang memiliki dua sayap. Sayap yang di depan itu lebih tebal ya dibanding yang di belakang, contohnya kepik. Nah, jadi inilah contoh daripada holometabola. Berarti Neuroptera, Hymenoptera, Diptera, Siponoptera, Lepidoptera, dan Soleoptera. Gitu ya. Tadi kita ingat dengan cara ubahlah kuku ya, ubahlah kuku. Kemudian nehidisileko, gitu ya. Nah, berarti nomor 17 jawabannya apa? Nomor 17 jawabannya di sana adalah holometabola adalah tipe metamorfosis yang dimiliki oleh insekta dari ordo Orthoptera, Isoptera, Hemiptera, Homoptera, Soleoptera. Jawabannya Soleoptera. Entok ya. Soleoptera. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 18. Oke. Nomor 18. Apa ditanya di dalam soal? Perhatikan soalnya berikut ini. Jenis tanaman berikut yang bukan tumbuhan dengan siklus hidup anual ya. Jenis tanaman berikut yang bukan merupakan tumbuhan dengan siklus hidup anual. Oke. A. Terung dan garut. B. Kedelai dan tomat. Kita lanjut. Jenis tanaman yang memiliki siklus anual. A. Terung dan garut. B. Kedelai dan tomat. C. Jagung dan kentang. D. Bengkuang dan padi. E. Wortel dan seledri. Nah, apa maksudnya tanaman anual ya? Anual artinya adalah tanaman yang hidup semusim. 1 tahun dia. Setelah dia berbunga dan berbuah, dia mati. Tidak bertahan lama. Ya. Kalau dia bianual,
Binual itu adalah 2 musim, dia 2 tahun. Kemudian ada yang ketiga perennial ya, lebih dari 2 tahun. Biasanya adalah tumbuhan yang berkayu. Nah, coba kita perhatikan slide berikut ya. Ya. Berdasarkan lama hidupnya, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tumbuhan anual, semusim atau setahun, merupakan tumbuhan yang hanya hidup 1 tahun atau 1 musim. Contohnya adalah tumbuhan anual yaitu kobis, wortel, bawang bombay. Tumbuhan biennial 2 tahun dia, merupakan tumbuhan yang berbunga yang membutuhkan waktu 2 tahun untuk melengkapi siklus hidupnya. Contohnya bunga sweet William, bunga foxglove, bunga hollyhock, bunga salvia, selidri, kol, onclang, selada, parsley. Sedangkan tumbuhan perennial tahunan merupakan tumbuhan yang dapat hidup lebih dari 2 tahun. Contohnya tumbuhan perennial yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, pokoknya yang berkayu lah ya. Bunga mawar, bunga gazania, pansi, lili, dahlia, begonia, peony, iris, amaryllis, cornflower, ya, asparagus. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis dari para perennial. Oke, kalau begitu di dalam soal kita dikatakan di sini adalah jenis tanaman yang bukan merupakan tumbuhan dengan siklus hidup anual adalah yang bukan. Oke, berarti dia adalah yang lebih dari 1 musim lah ini kan. Jagung dan kentang itu anual ya. Padi itu 1 musim aja dia kan. Wortel tadi dengan selidri. Oke. Terus selidri itu adalah bianual ya. Terung dan garut. Biennial ya, selidri. Ya, oke. Jadi jawabannya apa yang bukan? Tomat sekali berbuah dia kan. Nah, jadi setelah berbuah mati. Berarti bukan ini kan. Wortel juga kan. Sekali berbuah dia berumbi. Nah, sudah ada umbinya nanti besar, lalu bisa mati kan? Semusim juga ini kan? Selidri, bagaimana selidri? Terong bagaimana terong? Terong itu bisa lebih dari 1 musim nggak terong? Terong 1 musim juga itu kan? Nggak lebih dari 1 tahun itu ya. Jadi ada kata selidri di sini ya. Jawabannya adalah E, selidri. Wortel dan selidri ya. Nomor 18, jawabannya E. Tadi kalau dikatakan anual, tanaman anual dia 1 musim, 1 tahun. Setelah dia berbuah mati tanamannya ya. Kemudian ada tadi tanaman biennial ya. Tadi 2 musim atau usianya 2 musim aja, 2 tahun. Nah, kemudian ada tanaman perennial. Ini tahunan ya, lebih dari 2 tahun. Oke. Tadi contoh-contohnya sudah jelas ini ya. Contohnya untuk tanaman ini, tanaman anual tadi adalah padi ya. Oke. Nah, jagung. Kalau 2 musim, seledri ya. 2 musim. Kol.
Terus tanaman perennial lebih dari 2 tahun, kelapa sawit. Ya kan? Kelapa hijau. Oke, itu dia ya. Bisa? Lalu kita lanjutkan nomor 19. Nomor 19, berdasarkan teori hukum Hardy-Weinberg. Keseimbangan hukum Hardy-Weinberg sama dengan 1 apabila A. terjadi aliran gen, B. alel pada gen-gen dalam populasi berubah, C. frekuensi mutasi pada gen tidak sama, D. perkawinan tidak acak dalam populasi, E. populasi dalam jumlah besar. Ya. Ingat bahwa hukum Hardy-Weinberg berbunyi frekuensi gen tiap generasi tetap tidak berubah. Nah, itu hukum Hardy-Weinberg ya. Nomor 19. Hukum Hardy-Weinberg. Jadi Hardy-Weinberg mengatakan, Hardy dan Weinberg ya, bahwa frekuensi gen setiap generasi tidak berubah atau tetap tidak berubah, tetap ya. Masih ingat rumusnya adalah ada gen yang dominan atau frekuensi gen yang dominan dinyatakan dengan P, frekuensi gen yang resesif dinyatakan dengan Q, tetap dia dinyatakan P tambah Q sama dengan 1. Inilah rumusnya kan? Inilah rumusnya. P tambah Q sama dengan 1. Iya. Bahwa P itu adalah frekuensi alel yang dominan. Q frekuensi alel yang resesif. Sekali lagi, P frekuensi alel yang dominan dalam persen ya. Kemudian Q frekuensi alel yang resesif dalam persen juga. Oke, apa syarat hukum Hardy-Weinberg? Syarat hukum Hardy-Weinberg adalah ya, ingat pose muka mirip P. Gitu ya, cara menghafalnya. Pose populasi besar, seleksi alam tidak terjadi, muka mutasi tidak terjadi, mirip migrasi tidak terjadi, P perkawinan secara acak, V viabilitas atau ketahanan hidupnya tinggi. Inilah untuk mencari menghafal cara berlakunya hukum Hardy-Weinberg jika yang pertama tadi adalah populasi harus besar. Jadi itu yang pertama. Kalau kecil berarti terjadi evolusi nantinya, berubah gennya. Kalau berubah gennya berarti tidak sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Karena si Hardy-Weinberg mengatakan gennya tidak berubah ya. Berikut C-nya seleksi alam. Seleksi alam tidak terjadi. Atau genetic drift tidak terjadi. Terus mutasi tidak terjadi atau seimbang dia, mutasinya ke kiri dan ke kanan. Mirip migrasi tidak terjadi atau aliran gen ya, disebut dengan gen flow juga tidak terjadi. P perkawinan harus secara acak, kalau tidak acak berarti berubah gennya. Yang keenam, viabilitas atau ketahanan hidupnya
sehingga dia bisa mampu melakukan fertilisasi, pembuahan tinggi ya. Oke, inilah syaratnya. Kalau begitu, nomor 19 soalnya berdasarkan teori Hardy-Weinberg, keseimbangan Hardy-Weinberg sama dengan satu apabila terjadi aliran gen, salah ya. Kalau terjadi aliran gen berarti frekuensi gennya berubah. Kemudian yang kedua, alel pada gen dalam populasi berubah, salah ya. Frekuensi mutasi pada gen tidak sama. Ya. Harus sama. Kalau tidak sama berarti berubah frekuensi gennya. Perkawinan tidak acak. Salah ya. Populasi dalam jumlah besar, benar. Jadi jawaban nomor 19 E ya. 19 jawabannya adalah E. Populasi besar. Nah, sekarang kita nomor 20 ya. Lanjut kita ke soal nomor 20. Soal nomor 20. Iya. Oke, soal nomor 20. Pernyataan yang benar tentang dinding sel bakteri adalah A. Bakteri gram negatif menyerap warna ungu. B. Lapisan terluar dari dinding sel bakteri gram negatif adalah lendir. C. Bakteri gram positif dalam jumlah suasana asam berwarna merah. D. Gram positif memiliki sedikit lipopolisakarida. E. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Jadi katanya pernyataan yang benar tentang dinding sel bakteri ya. Apa jawabannya? Oke. Nah, perhatikan perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif ya. Perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif. Pertanyaannya tadi pernyataan yang benar tentang dinding sel bakteri kan? Itu pertanyaannya. Jadi jawabannya kita buat. Kita lihat dulu perbedaannya ya. Antara bakteri berdasarkan pewarnaan gram ada dua. Gram positif dan yang kedua adalah gram negatif. Ada dua kelompok bakteri dibedakan berdasarkan pewarnaan gram. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah dilihat dari dinding selnya. Tadi pernyataan yang benar tentang dinding sel ya. Dua-duanya sama-sama disusun oleh peptidoglikan ya. Jadi dinding sel bakteri untuk bakteri sejati peptidoglikan. Tetapi kalau bakteri purba tidak ada peptidoglikannya ya. Ini untuk peptidoglikan pada bakteri sejati ya. Untuk bakteri gram positif peptidoglikannya yang tebal. Untuk bakteri gram negatif peptidoglikannya yang tipis ya. Oke. Nah, itu. Kemudian membran selnya. Lemak atau lipid yang menyusun membran selnya adalah lipidnya kadarnya sedikit ya. Kalau dia gram positif, lipidnya banyak kadarnya. Kemudian asam tekuat. Asam tekuat ditemukan di gram positif, tetapi gram negatif tidak ada asam tekuatnya. Yang pertama. Yang kedua, dilihat dari pewarnaannya. Pewarnaan dengan kristal violet, karena bakterinya gram positif tebal, maka dia bisa menahan warna
sehingga warnanya adalah ungu. Sedangkan gram negatif warna ungu. Gram negatif warnanya merah muda ya. Merah jambu ini. Oke. Kenapa merah muda atau merah jambu? Karena peptidoglikannya tipis, kristal violetnya tidak tertahan, terbilas. Kalau gram positif, kristal violetnya tertahan sehingga warnanya tetap ungu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga dengan antibiotik penisilin. Gram positif dengan penisilin dia rentan alias tidak tahan. Oke. Kalau gram negatif tahan dia ya dengan penisilin, tetapi dengan gangguan fisik. Bakteri gram positif gangguan fisik ini tahan. Kalau gram negatif dia lebih rentan terhadap gangguan fisik. Oke, itu dia. Bisa ya? Baik. Nah, inilah beda antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Dengan demikian nomor 20. Pernyataan yang benar tentang dinding sel bakteri adalah bakteri gram negatif menyerap warna ungu. Salah ya. Dia tidak menyerap warna ungu. Warna sapranin itu yang diserap jadi warnanya merah muda. Lapisan terluar dari dinding sel bakteri gram negatif adalah lendir, kapsul ya. Bakteri gram positif dalam suasananya asam berwarna merah, salah ya. Bakteri gram positif memiliki sedikit hipopolisakarida. Nah, ini katanya berhubungan dengan dinding sel ya. Ini dengan membran selnya ini. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Betul ya. Jadi jawaban nomor 20 adalah E. Nomor 20 jawabannya E. Nah, sekarang nomor 21. Nomor 21 perhatikan soalnya ya. Nomor 21 perhatikan pertumbuhan sekunder batang terlihat pada potongan melintang. Titik-titik. Nah, gambar ini potongan melintang apa ini? Oke. Nah, ingat pertumbuhan sekunder ya. Pertumbuhan sekunder itu berarti batang membesar kan? Kalau primer pohonnya makin tinggi atau akar makin panjang. Jadi kata kuncinya di sini adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder berarti tadi batang membesar. Kenapa batangnya bisa membesar? Seperti misalnya pohon jati ya, batangnya membesar, pohon mangga membesar. Disebabkan oleh aktivitas apa di sini? Aktivitas kambium ya, atau meristem lateral. Kalau dia makin tinggi meristem apikal ya, di ujung batang dan di ujung akar itu meristem apikal. Kalau ini meristem lateral, berarti di samping. Nah, meristem lateral itu apa saja? Ada namanya kambium vaskular dan velogen ya. Velogen. Oke, aktivitas kambium ini dia membelah keluar akan membentuk namanya floem sekunder. Aktivitas membelah ke dalam dia membentuk silem sekunder.
Ya, jadi lihatlah batang yang memiliki kambium siapa? Berarti batang dikotil lah ini kan. Carilah batang dikotil. Nah, dari gambar ini yang manakah batang dikotil? Itu contoh. Kita bisa tahu batang dikotil lihat dari berkas pembuluhnya ya. Untuk itu, maka gambar ini adalah epidermis, korteks. Nah, lihat ini vaskular bundelnya atau pembuluh angkut. Xilem dan floemnya tersusun, dia melingkar dia ya, teratur dia. Berarti inilah batang apa ini? Dikotil ini. Nah, kalau ini epidermis, lalu ini korteks, pembuluhnya ini menyebar di korteksnya. Berarti ini adalah batang monokotil. Ini tadi yang atas batang dikotil, yang bawah batang monokotil ya. Oke, bandingkan dengan yang D. Yang D ini lihat ini epidermis, lalu ini korteks, ini endodermisnya. Lalu ini silem. Silem yang lebih besar ya. Jadi antara silem ada floem, berselang-seling tersusun radial. Sedangkan ini parenkim yang ada di tengah, tempulur. Berarti ini adalah akar monokotil. Bandingkan yang di bawah, ini epidermis, ini korteks, ini endodermis, di tengah ada silem seperti bintang. Lalu ini floemnya. Ini adalah organ akar dikotil. Ini organ akar monokotil. Berarti kita cari tadi yang berkambium ya, yang memiliki pertumbuhan sekunder itu berarti yang memiliki kambium lah ini. Ini adalah serat sklerenkim. Nah, kemudian ini adalah floem, kemudian kambium, kemudian silem. Maka jawaban nomor 21 adalah batang dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu A. 21 jawabannya A. Sekarang kita lanjut ke nomor 22. Ketepatan dan kecepatan ekspresi suatu gen tidak dikendalikan pada tahapan titik-titik ya. Ketepatan dan kecepatan ekspresi suatu gen. Nah, ekspresi suatu gen itu berarti ekspresi DNA-nya. Sebagai contoh adalah proses pembentukan protein ya. Yang tidak dikendalikan tahapan A, degradasi mRNA, B, replikasi DNA, C, transkripsi, D, translasi, E, splicing RNA. Jawabannya apa di sini? Nah, ingat salah satu contoh ekspresi gen adalah proses sintesa protein ya. Ekspresi gen. Jadi gennya diekspresikan menjadi apa? Menjadi protein. Maka dengan menggunakan bahan DNA template ya sebagai bahannya. Oke, sebagai contoh inilah urutan dari DNA template-nya. Oke. Terus berarti ini adalah dari urutan ini 3 aksen, ini 5 aksen ya. DNA template misalnya ini adalah TAC ya. Ini misalnya GC, lalu ini misalnya CAG. Oke. Ingat bahwa timin itu selalu berpasangan dengan adenin ya. Jika ini adalah DNA. Dihubungkan oleh ikatan hidrogen rangkap 2. Nah, tetapi kalau dia RNA, dia urasil ya untuk RNA. Terus guanin berhubungan dengan ikatan hidrogen rangkap 3 ya. Baik. Jadi DNA template lah yang menjadikan kodon. Non template ini. Non template-nya yang mana gitu ya. Terus ini
Nah, jadi ini non template dimaksud ke 3 aksen itu non template yang tidak digunakan membentuk kodon ya. Jadi DNA template itu nantinya akan mengatur jenis protein yang dihasilkan. Kalau dia banyak bereplikasi, berarti banyaklah nantinya digunakan untuk jadi protein. Oke, baik. Jadi DNA template dibentuk menjadi kodon yang kita kenal dengan nama mRNA atau kodon, atau ini disebut dengan duta RNA. Maka ini terbentuklah kodon dengan urutan dari 5 aksen ke 3 aksen. Ini selalu ya, dari 5 aksen ke 3 aksen. Kalau begitu ini timin, pasangannya di sini jadinya adenin, di sini A, ini urasil, C jadi G. Nah, kalau di sini G-nya jadi C, C, G, kemudian ini menjadi G, U, G. Sorry. G, U, C ya. G, U, C. Oke. Nah, gitu kan? Baik. Inilah kodonnya. Tetapi untuk tahapan menjadi kodon ada istilahnya splicing ya. Splicing. Tahu splicing? Kodon itu kan sama dengan ekson ini kan? Kodon itu sama dengan ekson. Jadi ada sebelum dia menjadi ekson semua, berarti ada urutannya ini. Ekson dengan intron. Tahu ini? Intron. Kemudian ada ekson. Intron adalah kode DNA yang tidak digunakan untuk membentuk protein, sedangkan ekson adalah kode DNA yang bisa membawa asam amino atau memanggil asam amino. Nah, intronnya dibuang, jadilah ekson. Proses itu disebut dengan splicing, dengan menggunakan spliceosome. Jadi intron ini dibuang, maka intron itu adalah DNA non-pengkode asam amino. Ekson adalah DNA pengkode asam amino. Jadi tidak semua DNA yang kita miliki ini mengkodekan asam amino ya. Berarti ada yang mengkode asam amino, ada yang tidak. Proses membuangnya intron disebut dengan splicing. Nah, sekarang kita lanjutkan. DNA template menjadi mRNA, namanya ini disebut dengan proses apa? Peristiwa ini disebut dengan transkripsi. Transkripsi ya, di inti sel. Setelah ditranskripsi, maka dilanjutkan lagi nih tahapan ini. Lanjut, tahapan translasi. Yang ditranslasikan adalah kodonnya. Ditranslasikan jadi apa dia? Ditranslasikan jadi asam amino. Jadi asam amino. Peristiwa itu disebut dengan proses translasi. Dalam penerjemahan ini dia butuh tRNA atau antikodon dan ribosom. Diawali dengan ribosom menempel pada kodon, lalu datanglah satu persatu tRNA membawa asam amino sesuai dengan kode-kode di kodonnya ini. Kode AUG nanti ada tRNA-nya satu membawa misalnya asam amino metionin ya. Kemudian kode CCG membawa tRNA yang kedua dengan asam amino yang kedua. GUC memanggil tRNA yang ketiga membawa asam amino yang ketiga. Nah, jadi terbentuklah asam amino sebagai berikut, misalnya ini asam amino yang pertama. Kemudian ini asam amino yang kedua, CCG, diterjemahkan jadi asam amino yang kedua. Kemudian ini menjadi asam GUC menjadi asam amino yang ketiga. Nah, antara asam amino ini ada ikatan peptidanya 1, 2, berarti sudah lebih dari satu ikatan peptida disebut polipeptida. Gabungan ini disebut juga dengan nama protein. Nah, ini adalah
Ekspresi gen ya. Jadi yang bukan mempengaruhi ekspresi gen yang mana? Yang mempengaruhi DNA template, transkrip, translasi, splicing juga, replikasi juga ya. Kalau direplikasi kan DNA-nya, maka nantinya makin banyaklah asam aminonya kan, digandakan. Jadi yang bukan berarti ketepatan dan kecepatan ekspresi gen tidak dikendalikan oleh degradasi mRNA. 22 ayam ya, A. (23) Soal nomor 23. Ya. Pada tumbuhan vaskular alga dan cyanobacteria yang digunakan untuk mereduksi NADP positif menjadi NADPH adalah H2S, H2O, oksigen, CO2, CH2ON. Nah, jadi direduksi oleh apa di sini? Mereduksi O2 lah ya. Nah, sekarang nomor 24. Sistem endomembran yang memiliki fungsi autofagi terhadap organel yang rusak adalah peroksisom, lisosom, vakuola, hidrogenosom, nukleosom. Autofagi adalah mencerna makanan ya, memakan. Dari kata auto dan fage, fagosit, memakan. Jadi organel sel yang digunakan untuk pencernaan itu apa? Lisosom. Lisosom memiliki sifat selain autofagi, autolisis juga ya, seperti contoh pada ekor berudu yang meluru dari kecebong jadi tidak berekor. Kecebong kan berekor. Jadi hilang ekornya dengan cara autolisis. Nah, kalau autofagi cicak yang memutuskan ekornya. Itu dikerjakan oleh organel lisosom ya. Oke. Peroksisom itu mengubah hidrogen peroksida H2O2 dengan katalase menjadi air dan oksigen ya. Begitu. Vakuola menyimpan cadangan makanan ya. Berarti nomor 24 jawabannya adalah C. Jadi ini C ya. Organel lisosom karena dia pencernaan intraseluler ya. Intraseluler. Jadi sifatnya tadi ada namanya autofagi pada ekor cicak, autolisis menghancurkan diri sel pada ekor berudu. Nah, terus nomor 20. Nomor 25 ya. Organ reproduksi betina pada angiospermae terletak pada bagian tengah bunga. Benar atau salah? Posisi tersebut memudahkan serangga dan hewan lain untuk membantu fertilisasi. Penyerbukan lah ya. Pembuahan sperma membuahi ovum kan. Jadi serbuk sari jatuh ke butik yang nantinya dilanjutkan dengan fertilisasi. Kata fertilisasi di sini ya. Baik, perhatikan untuk bagian-bagian bunga. Nomor 25.
Nah, jadi misalnya ini adalah kepala putik ya. Kepala putik dari suatu bunga yang berada di tengah. Putiknya di tengah kan. Nah, sebagai alat kelamin betina. Jadi inilah alat kelamin betina yang kita kenal dengan nama tadi adalah putik atau karpel. Ini merupakan alat kelamin betina. Kemudian ada benang sari. Benang sari ini ya. Benang sari berarti kepala sari lainnya adalah alat kelamin jantannya. Terus ini mahkota. Nah, mahkota bunga ya. Terus ini kelopak bunga. Lalu ini tangkainya. Oke. Jadi benar bahwa putik di tengah ya. Tujuannya adalah untuk membantu penyerbukan ini kan nantinya. Serbuk sari jatuh ke putik dibantu oleh serangga berarti itu proses penyerbukan. Bisa? Oke. Berarti lihat ya. Serangga itu membantu proses penyerbukan. Organ reproduksi betina pada angiospermae terletak pada bagian tengah bunga, benar ya. Angiospermae itu berbunga. Kalau gimnospermae tidak ada bunganya. Angiospermae itu memiliki akar tunggang dan serabut, gimnospermae memiliki akar tunggang. Angiospermae memiliki daun yang tebal, gimnospermae tidak memiliki daun yang tebal. Lalu fertilisasi pada gimnospermae tunggal, angiospermae fertilisasi ganda. Jadi fertilisasi itu pembuahan sperma membuahi ovum atau inti kandung lembaga sekunder ya. Nah, posisi tersebut memudahkan serangga atau hewan dalam membantu fertilisasi kah? Membantu penyerbukan lah ya, bukan fertilisasi. Jadi benar salah. Jawaban nomor 25. 25C. Serangga membantu penyerbukan ya, bukan pembuahan. Kalau pembuahan kan namanya pembuahan ganda. Yang pertama, ada inti generatif. Satu yang bersifat haploid. Nah, inilah ya, inti generatif 1. Lalu ini adalah sel vegetatif yang menunjukkan jalan. Nah, oke. Nah, sedangkan ini adalah inti generatif 1 yang belakang inti generatif 2. Jadi mereka inilah yang kita sebut dengan inti generatif. Oke. Nah, di sini ada inti kandung lembaga sekunder. Kemudian di sini ada ovum. Antipoda. Sinergit. Ya. Jadi inilah inti sel telur. Ini disebut inti kandung lembaga sekunder. Jadi putiknya ini di tengah ya. Nah, inti kandung lembaga sekunder dibuahi oleh inti generatif 1. Membuahi inti kandung lembaga
sekunder. Hasilnya adalah endosperm ya. Inti kandung lembaga sekunder tadi ini dibuahi oleh inti generatif yang kedua. Nah, kemudian inti generatif yang pertama membuahi ovum ya, sel telur. Terbentuklah zigot yang berkembang menjadi embrio. Oke, begitu ya. Pembuahan ganda. Kalau dia gimnos, pembuahan tunggal ya. Baik, itu nomor 25. Lanjut kita. Atau ada yang mau ditanyakan? Baik, sebentar. Oke. Nomor 26, enzim amilase digunakan dalam pembuatan high fructose corn syrup. Benar ya? Sebab enzim amilase digunakan dalam industri roti, kertas, dan tekstil. Betul ya? Berhubungan A. Kemudian yang berikut, soal yang berikut. Reseptor membran tubuh seminiferus hanya mengenali kompleks ikatan testosteron dan antigen binding protein. Salah ya? Harusnya androgen binding protein. Sebab reseptor hormon steroid terdapat pada sitosol atau sitoplasma. Benar ya? Salah benar jawabannya dodol. Nah, berikut. Nomor 29. Meningkatkan volume rongga dada pada saat inspirasi dipengaruhi oleh faktor berikut kecuali ya. Berarti ini pernapasan dada dipengaruhi oleh faktor berikut. Pernapasan dada menghirup udara sekuat-kuat, menghirup udara dengan cara pertama, kontraksi otot antar tulang rusuk luar sehingga tulang rusuknya naik. Volume rongga dada akan membesar, kemudian tekanan udara di dada akan kecil, maka udara bisa masuk. Berarti untuk inspirasi kecuali ya, kontraksi otot tulang rusuk eksternal betul, tulang rusuk turun, tulang rusuk harusnya naik. Tulang rusuk terangkat ke atas betul. Berarti yang bukan 1 dan 3 ya. Kalau dia pernapasan perut, kontraksi otot diafragma mengakibatkan sekat diafragmanya nantinya akan mendatar, volume rongga dada besar, tulang rusuknya volume rongga dada besar, tekanan udara di dada akan kecil, udara bisa masuk. Nah, itu ya. Jadi kecuali tadi 1 dan 3. Nah, terus nomor 30 ini perhatikan ada kariotip ya, susunan kromosom dari nomor 1 sampai nomor 22, berarti itu adalah autosom. Lalu nomor 23 itu kromosom seksual, gonosom, ini XY untuk laki-laki, XX untuk perempuan. Nah, dari autosom ini maka ada kelebihan satu kromosom nomor 21. Maka penyakit ini disebut gagal berpisah karena akibat gagal berpisah menyebabkan sindrom Down dengan ciri-ciri bentuk kepala relatif kecil atau mikrosefali dan bagian antero-posterior kepala mendatar. Betul ya? Organ reproduksi seksual abnormal, salah ya, normal. Jadi yang sindrom Down itu bisa kawin dan melakukan pembuahan. Mata menjadi sipit dan sudut bagian tengah membentuk lipatan, benar. Bertubuh pendek, kehilangan lipatan kulit di sekitar leher, salah ya. Berarti jawaban nomor 30 adalah bola, 1 dan 3. Nah, kalau dia kelebihan di nomor 13, berarti sindrom Patau ya, atau nomor 14. Kalau kelebihan di nomor 18 atau nomor 17 disebut sindrom Edward. Kalau kelebihan di kromosom XXY dibuat di situ berarti itu sindrom Klinefelter. Kalau triple X, XXX, wanita super. Oke. Nah, sampai di sini pembahasan kita untuk soal SIMAK di 2016. Oke, semoga berguna.